Puluhan anak-anak ini tengah belajar mengaji di sebuah saung. Mereka melafalkan ayat-ayat suci dengan dibimbing oleh sang guru. Namun keriuhan suara anak-anak ini bukanlah di sebuah masjid atau madrasah, melainkan di rumah seorang pengusaha muda, Ari Tripriyono, di kawasan Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Sejak beberapa tahun terakhir, rumah ini memang dijadikan tempat belajar Al-Quran atau taman bacaan Al-Quran. Seluruh kamar di rumahnya yang berkonsep batu bata dijadikan ruang belajar Al-Quran, nyaris tidak ada ruang pribadi di rumah ini. Ari ingin menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat di sekitarnya dengan memberikan pendidikan Al-Quran secara gratis. Saat ini ada sekitar 105 anak di lingkungan tempat tinggalnya yang mengikuti TPA. Ari bahkan harus membayar 9 guru ngaji yang semuanya hafal Al-Quran. Ari adalah seorang pengusaha properti yang kini tengah membangun puluhan proyek perumahan di berbagai daerah. Gurita bisnis mantan aktivis mahasiswa ini tergolong berkembang sangat cepat. Ari memulai bisnisnya dengan mendirikan perusahaan kontraktor pada tahun 2004 dengan mengibarkan bendera diskon Victory. Namun baru menjadi developer setahun kemudian. Anak seorang PNS ini mengaku terjun di bisnis perumahan karena kebetulan. Pada tahun 2005, ia mengaku ditipu oleh developer yang menggunakan jasanya. Kemudian proyek perumahannya justru diambil alih dan dikembangkannya. Inilah tonggak sejarah laki-laki lulusan Institut Teknologi 10 November Surabaya memulai bisnis sebagai seorang developer. Saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi pengembang. Sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa jadinya kita pengembang itu gara-gara kita jadi kontraktor, terus waktu itu ditipu pengembang, akhirnya kita jadi pengembang. Jadi ini rasa-rasanya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bahasa agak jelek namanya jerumusin, tapi kalau bahasa optimisnya menunjukkan jalan kita untuk jadi pengembang. Maka saya berpikir inilah jalan Allah yang ditunjukkan untuk kehidupan saya. Toh dari berbagai visi hidup saya pengen banyak bermanfaat untuk orang lain, untuk umat, itu bisa saya lakukan dengan dan setelah saya menjadi pengembang. Bahkan hampir seluruh proyeknya kemudian dikembangkan dengan cara mengambil alih proyek yang terhenti atau pemiliknya kehabisan modal. Sehingga Rizkon kini dikenal sebagai developer spesialis takeover. Karena sepak terjangnya, pada tahun 2012, grup Rizkon pernah mendapat penghargaan sebagai perusahaan properti spesialis takeover. Bisnis Ari terus melesat bak deret ukur. Dalam waktu 6 tahun, perusahaan yang dipimpinnya sudah mampu mengembangkan 30 proyek perumahan di berbagai kota dan 12 diantaranya berada di kawasan Jabodetabek. Salah satu proyek besar yang dikembangkannya adalah Rizkon Ranca Ekek di kawasan Bandung, Jawa Barat seluas 32 hektar. Kedepan, bekas ketua Hima Teknik Sipil ini ingin membagi 3 bisnis utamanya yang semuanya masih di bidang properti. Ari mengaku tidak pernah mendesain hidupnya untuk menjadi sesuatu, melainkan mengalir mengikuti kehendak Yang Maha Kuasa. Ia tidak pernah bercita-cita menjadi developer, namun kini justru bisnisnya kian melebar. Ia merasa Tuhan memberikan jalan yang teramat luas bagi kehidupannya setelah ia menyadari bahwa hidup harus penuh kasih sayang dan berbagi kepada sesama. Karena itu, ia terus berupaya agar bermanfaat untuk masyarakat luas. Kini, Ari juga memiliki sebuah pesantren yang dibangun di kampung halamannya di Sragen, Jawa Tengah. Sikap hidupnya yang religius juga diterapkan dalam perusahaannya. Seluruh karyawan grup Rizkon harus memulai pekerjaan dengan sholat berjamaah dan mengaji di kantor. Di rumah masing-masing, karyawan juga harus membaca Al-Quran 1 hingga 2 juz setiap hari. Inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurnian
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak dari penjual susu yang begitu jujur. Setiap memulai rapat penting di kantornya, Ari selalu memulainya dengan membacakan ayat-ayat suci atau menyampaikan kisah dan riwayat Nabi. Tujuannya agar seluruh karyawannya memiliki jiwa religius. Saya melihat begitu banyak contoh yang perlu kita teladani. Di antaranya adalah kejujuran yang sangat tinggi, yang sangat beliau inginkan dalam setiap karyawan, di mana nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keprofesionalitasan itu sangat beliau hargai. Dan kita di sini sangat berkembang, sehingga ketika kita mau dan mengikuti segala aturan ataupun budaya-budaya perusahaan yang telah diterapkan, itu otomatis kita pun terupgrade, kita pun akan terus mengembangkan diri dengan baik sehingga memenuhi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tiada yang memahami segala. Meskipun telah meraih sukses di usia muda, Ari tidak pernah memiliki mimpi yang muluk-muluk. Langkah kaki Ketua DPD Apersi DKI Jakarta ini hanya ingin menapaki jalan yang ditunjukkan Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadi manusia yang berguna bagi sesama, seperti petuah orang tuanya. Saya hanya ingin menjalankan pesan ibu saya. Saya ingin banyak berguna untuk umat manusia. Saya tidak ingin merepotkan orang lain, tapi saya ingin membantu orang lain. Nah, apapun yang Allah tera pada jalan hidup saya yang bisa membantu dan bermanfaat untuk orang lain, sesuai juga dengan sabda Nabi kita, itu akan saya lakukan insya Allah. Tuntunku untuk tiba di jannahmu ya Allah. Oh Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahaya.